rumah sakitnya nggak memiliki kebijakan seperti itu kan orangnya tetap harus ke dokter umum. Nah, itu kan kelamaan. Ya kan? Jadi kita gimana caranya bisa mengatur semuanya. Pokoknya intinya semua untuk konsumen, untuk pelanggan itu paling oke. Seperti apa. Jadi jangan dari apa yang kita pikirkan, oh menurut kita nggak apa-apa harus kayak gini. Tapi kita juga harus menyesuaikan pelanggan tuh maunya seperti apa. Gitu. Nah, kalau reservasi itu janji yang telah dicatat dan dikonfirmasikan untuk memberikan pelanggan pelayanan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Jadi booking dulu tuh. Kayak misalnya mau makan di restoran, pesen dulu. Soalnya mungkin kita datangnya banyak orang, jadi pesen tempat. Nah, ini strategi ketika mengalami overbook. Jadi banyak yang booking, membatalkan non-paid booking setelah rentang waktu tertentu. Misalnya kayak kita bisa booking tiket pesawat kan, tapi kalau dalam waktu 24 jam kita nggak bayar, misalnya anggapannya hangus, kita nggak bisa melanjutkan transaksi. Terus memberikan kompensasi kepada pelanggan yang ditolak reservasinya karena overbooking, sama diperlukan adanya uang jaminan, misalnya ada DP-nya dulu. Jadi kan kalau orang ada DP kan otomatis dia kalau misalnya mau membatalkan kan eman. Nah, DP-nya itu misalnya aturannya nggak boleh dikembalikan. Nah, otomatis kan berarti orang-orang kan pasti lebih serius. Maksudnya kalau sudah mikir, oh nanti kalau misalnya kita nggak jadi, DP-nya hilang kan eman. Jadi orang nggak cuman asal booking aja, tapi nggak ada niatan yang benar-benar mau bertransaksi. Terus kebutuhan informasi ini runtutan data yang memuat level dan komposisi permintaan sepanjang waktu. Jadi sebagai manajer itu harus tahu kira-kira dalam 1 tahun ini waktunya di mana permintaan itu sangat tinggi dan di mana permintaan itu biasa. Itu harus tahu. Jadi dalam 1 tahun tuh waktunya seperti apa. Terus perkiraan dari level permintaan untuk setiap segmen di bawah kondisi tertentu. Misalnya ya pas permintaan sangat rendah, hampir sama sekali nggak ada misalnya. Terus dari tiap segmen untuk membantu manajemen mengevaluasi dampak dari perputaran periodik maupun permintaan secara acak. Ini harus benar-benar dipikirkan secara matang. Ini juga data biaya yang memungkinkan perusahaan untuk membedakan antara biaya variabel dan biaya tetap, itu juga. Terus sikap pelanggan dalam menyikapi antrian, sama opini pelanggan, apakah kualitas jasa yang diberikan berbeda sesuai dengan pemanfaatan level kapasitas yang berbeda. Jadi intinya kita harus mendengarkan pelanggan. Pelanggan itu anggap pelanggan seperti bapak ibu kita. Jadi kita mendengar apa yang mereka inginkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Ini sudah selesai modul 8. Modul 7. Mbak, Mas. Kalau nggak ada, bisa kita lanjutkan modul 8 kah? Sebentar, masih loading. Nah, ini modul 7. Error. Modul 8 ngomong modul 7. Modul 7 ngomong modul 8. Maaf. Karena komputernya error, jadi ikut error.
nyalain komputer. Mohon maaf, kesalahan ada pada saya. Jadi di sini kita akan membahas tentang peran penting sumber daya manusia dalam bisnis jasa. Jadi kan kayak yang sudah berkali-kali saya bilang, kalau perusahaan jasa itu karyawan sangat penting sekali. Karyawan adalah raja kedua yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Jadi di sini pengelompokan dari SDM perusahaan itu ada contractors, modifiers, influencers, sama isolated. Ada yang bisa tahu. Jadi kalau contractors itu berhubungan secara intens dengan konsumen, ya berarti langsung, bukan contractors ya Allah, contactors, kontak ya, bukan kontrak, maaf. Jadi yang kontak langsung, berhubungan langsung sama yang namanya pelanggan. Nah, kalau modifier itu yang tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas pemasaran. Jadi misalnya hanya beberapa kali ketemu sama pelanggan. Modifier ini memerlukan keahlian untuk dapat menjalin kerjasama yang erat dengan para konsumen. Mungkin misalnya manajernya, manajer operasionalnya. Terus kan sekali-sekali kan kadang keliling, lihat gitu. Terus kalau influencers itu fokus pada implementasi strategi pemasaran perusahaan. Jadi influencer itu harus memiliki potensi kemampuan untuk menarik konsumen melalui hasil yang diperolehnya. Jadi dia yang melakukan riset pemasaran, riset tentang konsumen itu influencer ini. Terus kalau isolated itu berada pada mendapat dukungan dari manajemen perusahaan. Jadi ini SDM harus diarahkan untuk mengetahui perannya setelah strategi pemasaran perusahaan sehingga mereka dapat berkontribusi lebih optimal pada perusahaan. Jadi ini orang-orang yang harus didukung penuh oleh perusahaan. Terus, nah ini kalau manajer itu menurut saya lebih ke yang modifiers, Mbak. Mungkin di sini manajer pemasarannya. Kalau salah, modifiers itu manajer operasional lebih cocok kalau menurut saya. Kan banyak macam-macam. Atau mungkin kayak dia nggak kontak langsung tapi harus dapat dukungan dari manajemen. Mungkin kalau di mana namanya kayak misalnya di hotel ini bagian cleaning service itu bisa yang isolated itu. Soalnya kan dia kan nggak berhubungan langsung sama konsumen. Terus perannya juga harus dapat dukungan dari manajemen kayak gitu. Jadi kalau nggak ada, maksudnya nggak ada bantuan atau nggak ada dukungan, mereka juga kerjanya kurang oke. Jadi kan sebenarnya walaupun misalnya departemen pemasaran itu kan ada sendiri, tapi sebenarnya seluruh komponen perusahaan itu harus tahu yang namanya pemasaran. Jadi kayak misalnya kan pemasaran itu kan intinya dia memasarkan produk kan, bagaimana memperkenalkan produk ke konsumen, bagaimana caranya bisa bisa menyampaikan ke konsumen. Nah, tapi kayak misalnya kalau dia nggak ngerti dari bagian R&D misalnya yang menciptakan produk. Nah, itu kalau kan harus bekerja sama bagian operasional juga, maksudnya yang langsung berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, terus bagian keuangan juga itu semua. Jadi semua komponen perusahaan, orang-orang dalam perusahaan itu harus tahu tentang strategi pemasaran perusahaan. Supervisor, influencer bisa